Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Galuhesneti di podcast Kedubes TV. Pada kali ini, saya bersama Bapak Aidil Fajar, Kepala Seksi Pengawasan 5 Kantor Pajak Kuala Tungkal. Izin untuk mewawancarai Bapak ya Pak? Boleh. Tujuan sosialisasi pajak beratur itu apa Pak? Oke. Jadi teman-teman semua, ini podcastnya dari SMP Negeri 12 ya. Ini Iya. saya appreciate banget ya. Iya. Ternyata sekolah SMP ini mempunyai podcast yang luar biasa seperti ini dengan narasumber dari pajak kebetulan saat ini, dan Adik Anissa selaku apanya nih? Presenternya. Iya. Luar biasa sekali. Ternyata berbakat ada di Muara Sabak ini ya. Iya. Ada yang berbakat seperti Adik. Ya. Iya. Oke, untuk pajak bertutur tadi ya, Adik. Iya. Oke, pajak bertutur itu memang kita lakukan secara berkesinambungan. Jadi sejak 2017 sampai dengan sekarang 2024 kita sudah 8 kali melakukan kegiatan serupa pajak bertutur dengan tema yang berbeda-beda. Kali ini temanya adalah lampaui batas bangkit untuk Indonesia Emas. Jadi memang pemerintah sekarang lagi concern ke tahun 2045. Bagaimana tahun 2045 kita mempersiapkannya dari sekarang. Dan orang-orang yang ada di tahun tersebut adalah nanti Adik Anissa dan teman-teman di 2045 yang akan memimpin ya, memimpin negeri ini. Jadi kenapa kita rutin melakukan ini? Yang tujuannya pertama adalah kita ingin mengedukasi generasi muda yang kita yakini bahwa generasi adik-adik Anissa lah nanti yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga dengan dini memahami kesadaran pajak, akhirnya nanti pada saat di tahun 2045 ataupun nanti setelah mempunyai penghasilan, jadi adik Anissa dan teman-teman sudah paham dan sadar serta taat membayar. Sehingga kita rutin setiap tahunnya melakukan kegiatan pajak bertutur seperti itu. Nah itu kalau sosialisasi pajak itu di setiap daerah ada ya Pak? Ya, jadi kita setiap tahunnya selama 8 kali melakukan kegiatan ini kita lakukan di setiap kabupaten dan kota. Seperti kantor pajak Kuala Tungkal ini kita wilayah kerjanya 2, Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga di 2 kabupaten ini kita lakukan kegiatan serupa berbarengan di jam yang sama pada hari ini. Di jam 9 tadi ya kita startnya. Jam 9 itu berbarengan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak? Indonesia. Jadi memang SMP Negeri 12 ini harusnya berbangga juga ya bisa terpilih ikut bagian dari kegiatan pajak bertutur. Iya, Bapak. Bagaimana kondisi negara jika pajak itu tidak berjalan dengan teratur, Pak? Iya, jadi memang makin kesini kalau adik-adik suka nonton berita, suka membaca media gitu. Jadi memang beberapa tahun belakang ini memang terjadi krisis ekonomi, dan kita bangkit kembali, dan krisis kembali bangkit kembali gitu. Jadi pajak inilah yang mengatur kondisi ekonomi negara kita. Tanpa pajak kita bisa boleh. Jadi kita bisa bilang kita runtuh lah ya. Karena apa? Semuanya negara ini dibiayai oleh pajak. 71% penerimaannya dari pajak. Jadi 71% kita bayangin apabila pajak tidak ada berkontribusi dari masyarakat, maka Indonesia ini akan tidak jalan seperti itu. Iya. Apa yang terjadi jika kita terlambat membayar pajak? Oke. Jadi adik-adik semua, ini bukan hanya di SMP Negeri 12, ke seluruh pemirsa yang menonton ya podcast ini. Jadi apabila telat membayar pajak ada sanksinya. Sanksinya ada. Jadi adik Anissa di kelas juga pastinya ada bendahara, ada iuran yang harus dibayar ke kelas setiap bulannya. Dan apabila iuran tersebut telat dibayar oleh teman-teman, pastinya ada sanksi ya. Nah, saya boleh tahu nggak kalau di kelasnya De Anissa sanksinya apa? Sanksinya sih dengan kembali membayarkan buku gitu, Pak. Membayar buku. Jadi buku itu ya, Dek ya, sebagai sanksinya. Nah, bendahara aja yang kita bilang yang paling kecil di kelas itu ada sanksinya kalau telat, adik-adik. Jadi apabila apalagi negara yang cukup besar, apabila telat maka kita harus terbitkan sanksinya. Karena apa? Itu untuk keadilan bagi seluruh rakyat. Karena apa? Apabila wajib pajak ada yang bayar pajak tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Kalau tidak diberi sanksi, kasihan yang tepat waktu, dan yang tidak tepat waktu
pelanggaran ya, bisa kita bilang Iya. seperti itu. Maka kita terbitkan sanksi. Sanksinya apa? Nanti kita terbitkan surat tagihan pajak. Itu atas telat bayar pajak maupun lapor pajak. Seperti itu deh. Itu mendapat sanksi tambahan ya, Pak, berarti, Pak? Iya, jadi itu sanksi di luar pokok pajak yang terutama. Oh iya, Seperti itu. Pak. Oke. Terima kasih atas wawancaranya. Baiklah, demikian wawancaranya dan podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.